Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Yeah. Kamu tuh kayak scream lah. Kayak scream. Kayak scream lah. Halo, hari ini ketemu Bang Ilhami. Was. Sip. Aduh, apa kabar sehat selalu. Tos dulu kita. Tos dulu nah. Wesh. 15 tahun dah ketemu Pandas. Wah. Kayak umuran sudah 15 tahun terakhir ketemu bulan tadi lah. Iya, nyari ya tadi kita ketemu. Nah, kenapa ya kamu ini jarang muncul? Jarang muncul. Iya, kenapa? Beberapa akhir-akhir ini ya keramian apa burit kah? ya keramian burit, keramian main game, bis itu lagi hendak santai-santai aja dulu. Paling membantu orang-orang hendak cover aja dulu. Gitu, jadi bisa lah kamu membuka sama membantu orang kan Jepang kada sebenarnya kada sebagai utama lah. Iya. Ada orang anak nyanyi dong aja. Datang aja ke rumah langsung. Wih, ke apa ya? Malam dulu saya. Bahaya nih. Malam dulu. Malam maksudnya penyanyi, malamnya. Malam tuh latihan tekniknya. Ya, mah bujur. Tapi yang malam lagi kan. Aduh, langsung lah kita kada tabu aja lah. Ini si Dini dari Amuntai. Ya. Kebetulan ada apa nih tadi lagi ada acara di Taman Budaya, jadi sekalian mampir. Langsung ulun culek sini langsung kucet. Di mana bro aja, Pak? Mam tadi lah. Apa tadi jawabannya tadi? Apa deh, langsung Joko. Datangnya ke sini langsung. Sore semalam tuh lagi sibuk, lagi siap-siap, jadi alih ini galakan kalau pindah kelawasan. Pian lagi sanggar kah atau ya, sanggar. Ada pergelaran seni sanggar air dari Amuntai di Taman Budaya, ada undangan Taman Budaya. Wes, berarti ada kawan-kawan situ. Banyak tuh ada tim kru dan lain-lain. Teman sebagian banyak klien sudah. Jalan beberapa buah mobil, Bang. Jadi kami izin yang mampir ke sini. Wih, mantap. Thanks banget yang pastinya memberikan waktunya buat di apa sih yang enggak buat Pandas. Apa sih yang tidak buat Ridho? Jangan bongkar nama saya. Jadi Ilhami ini dia adalah seorang YouTubers. YouTubers sih aku manggilnya sih karena bebas. Iya, karena sebelum aku main YouTube, kamu sudah main YouTube berapa tahun sebelumnya gitu. Jadi iseng aja awalnya. Iya, awalnya iseng ya, Bang. Gimana tuh? Awalnya ya dulu tuh kan nyoba bikin cover aja, terus diupload. Terus ya beberapa mendapat respon dan feedback yang positif dan akhirnya terlanjur tercabur. Nah, jadi ya harus diteruskan. Itu Pang motivasi awalnya. Motivasi awal ya pastinya iseng aja. Tidak ada niatan. Terus mendapat respon yang ya cukup bagus saja, jadi ya itu tuh tercebur. Iya, bagus sih, sudah tercebur, tapi tercebur yang ke positif gitu. Ke jurang yang. Dulu kalau nggak salah kamu sempat viral ini ya, yang akapela itu ya. Tapi itu, apa sih yang pertama sih, yang viral pertama tuh apa sih? Ya konten awal tuh emang dulu cover biasa, terus juga ada yang cover akapela lah sebutannya, yang sound samplenya dari mulut gitu. Dulu tuh sempat bikin cover yang Surat Cinta untuk Starla sekitar tahun berapa ya, 2016 mungkin. Nah itu sempat lumayan ramai tuh. Bahkan sempat di notice sama si Virgonnya, si penyanyinya. Akhirnya kita sempat kenal, sempat tukar-tukaran WA, minta WA. Sempat ketemu gitu juga kemarin kan? Iya, mampir ke rumahnya sempat. Sebentar aja tapi. Wah, kan apa itu sewaktu sebelum ke Jepang. Ke Jepang lagi. Iya dah. Apa nih, main film apa? Jepang tuh audisi Jeff. Ya? Jeff apa tuh? Film nggak? Itu sudah lawas tuh. Kisahkan ini berarti salah satu orang atau orang Banjar maksudnya yang beranjak pergi ke Jepang untuk ada acara televisi apa ya? aja. Acara televisi. Acara televisinya itu namanya Nodojiman The World. Itu kalau deskripsi singkatnya itu bukan lomba, acara nyanyi lagu Jepang khusus buat orang luar Jepang. Bentar, lomba nyanyi lagu bahasa Jepang, cuman pesertanya bukan orang Jepang. Harus orang luar Jepang. Ya, seperti itu. Kenapa jadi terpilih kemarin iseng-iseng atau bikin apa gitu? Awalnya dikontak lewat email oleh orang TV-nya. Katanya kami dari TV ini punya program ini, silakan. Kalau belum tahu silakan cari programnya di Google atau dikasihnya link-linknya kan. Aku awalnya kan tahu juga itu lomba apa,
mungkin kayak semacam tipu-tipu gitu. Nah, cuman habis itu dilihat, oh ini emang bujur ada lombanya, dicek di YouTube. Peserta-peserta orang dari tahun yang lain juga ada. Berarti real acaranya. Terus kata buahnya kalau kami menonton video Ikam aja kalau kita. Nonton video Ikam yang ini waktu itu lagu apa yuk? Lagu One Ok Rock kalau nggak salah. Di notice buahnya nonton lagu ini jadinya. Jadi kami bisa mengontak Ikam jadinya. Kalau maukah jadinya ikut lomba acara kami ini? Itu bahasa Jepang kah, tulisan Jepang kah atau tulisan apa itu? Oh di email Inggris di email lo. Itu Jawa. Lo Sanskerta kan. Inggris tuh lo. Bahasa Inggris kan lo. Bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang. Bahasa Inggris ya kurang lebih seperti itu lah jadinya. Kalau berminat jadinya lomba itu acara itu kalau mau ikut silakan kirim video lain dan nanti akan kami seleksi jadinya. Kurang lebih seperti itu. Terus wah Joko ini lumayan nih, coba aja dulu. Jadi disuruh bikin video nyanyi lagu lain, jadi dikumpul wadah buannya. Ada sampai 2 kali kan disuruh bikin video. Habis itu sampai ditetapkan oke nya. Selamat kamu jadinya. Pilih jadinya. Congratulations. Wah, apa nih? Cuma mimpi aja kok. Tidak mungkin. Aduh. Karena emang kada pernah menghayal kada pernah. Mimpi kada pernah. Apalagi sampai ketulak ke sana. Ke Jepang lah. Bahkan bahasa Jepang nyanyi Jepang aja kada bisa. Kada bisa lah kamu. Berarti kan nyanyikan tuh apa lagu Inggris itu? Bahasa emang bahasa Jepang, cuman kan Jepang. Ada tulisan romajinya, jadi tulisan. Iya. Jadi membaca-baca itu aja. Oleh karena acara itu lalu melancari sedikit-sedikit mendengari orang belajar. Akhirnya belum bisa benar juga. Ada hasilnya juga. Tapi pas ke Jepang tuh emang dibiayai kan semuanya kan, dibiayai kan acara itu kan. Akomodasi semuanya dibiayai. Cuman kalau untuk jajan silakan bawa sendiri aja. Oh iya. Tapi enggak apa-apa lah, itu lumayan. Itu lumayan itu sekali. Itu kan penghargaan banget karena apresiasinya tinggi berarti di luar ekspektasi. Gitu. Jadi kan ada beberapa negara, ada peserta dari beberapa negara seperti itu. Jadi ya lumayan lah nambah teman, nambah pengalaman juga ke sana. Itu awalnya lah. Subscriber sekarang banyak benar lah. Ada juga. Ada juga. Kayak itu aja. Bagus nih maksudnya. Apalagi aku sudah lawas vakum. Ada juga YouTuber. Subscriberku 1000. Apa itu? Sudah open endorse, open PP lo Pak, itu kali benar. Aku jaga dewan nih. Nah, kalau kami itu Bang buka-buka abis itu Bang kayak apa tuh? Yang mana tuh? Itu juara kah atau itu tadi kah? Sampai di sana tuh itu kan berangkat dari Amuntai itu sorangan sendiri-sendiri. Pokoknya ada kawan tuh Bang. Jadi modal dengan bahasa Inggris pas-pasan aja komunikasi itu. Nah, jadi sampai di sana kan ya dijemput segalanya, habis itu sampai di hotel itu habis itu lomba-lombanya tuh sebelum acara tuh kan ya emang ada rehearsal dulu, ada wawancara buat profil seperti itu, jarang kayak acaranya. Terus waktu di sana nanti akan dipilih satu yang terbaik gitu berdasarkan dari beberapa juri dari artis di muka yang mana favorit Tuhannya kayak itu. Oh, kayak itu. Jadi sistemnya jadi bukan kayak semacam audisi, bukan. Cuma acara televisi nyanyi aja. Kalau memang kayak acara yang masuk di Idol tuh. Oh, itu belum kan? Oh, itu audisi itu bujuran tuh. Itu bujuran. Itu bujuran kan? Bujuran tuh. Siapa itu namanya? Anang apa itu nama? Aloy Kicap. Aloy Kicap. Nah, itu karakter Ikam salah satu di sisi lain atau karakter beramian atau apa? Karakter spontan aja sebenarnya. Kan emang awalnya cuma mau bikin parodi lucu-lucuan. Cuman dengan tema lebih ke orang benua kayak. Orang benua lah banjir. Makanya bahasanya bahasa Labiu. Habis itu apa jar kuning namanya yang pas itu nama tuh spontan. Jadi waktu syuting tuh jadi sebujurnya kada menyiapkan nama dulu. Jadi waktu merekam tuh spontan namanya. Termasuk nih Kupiah nih, spontan tuh juga. Kan konsep awal pakai baju hansip hijau. Baju hansip hijau. Jadi pas waktu syuting sama nama background. Hanya sadar hilang orangnya. Kayak pacar gue nih. Pas topinya hijau juga. Jadi terpakai Kopiah ini. Jadi kalau ditakuni filosofi kada ada filosofi. Kada ada filosofi. Tapi Kopiah seperti ini nih emang khas orang Kalsel sini. Orang Kalsel lah. Lawan Kopiah ini nih identik dengan apa ya? Apa?
biasanya sama kopi ini orang tua KKI kebanyakan. Bujur. Pernah melihat lah. Pernah. Di Banjar lah. Iya ada. Tapi jarang. Iya. Nah itu Pang. Ya banyak kopi hirang kayak itu. Jadinya polos. Jadi mencari properti lo selain topi, apa jarku nih? Dapat kopi ini di rumah. Pakai ya sudah. Nah, jadi tidak ada ide semua, tidak ada konsep awal, cuma spontan. Pokoknya semuanya spontan lah. Ya, karena dari kayak mola kayak jadi ke Jepang tuh spontan juga. Mana? Tapi ya mungkin keberuntungan Ikam itu. Ya, itu Pang sudah disuruh. Nih, dan kapan lagi kan ada orang Banjar kan masuk TV di Jepang kan. Nah, itu sih sebenarnya sih aku gini bangga juga bisa kawan. Kompak lagi kan. Kompak dulu dah. Kompak kawan kita loh. Ada umpat rekaman kalau kan. Ngomong-ngomong kalau soal rekaman ke Mbah Hari lah, inget bener lah. Apa ya? Awalnya Mbah Hari. Awal ketemu ini, wah nih ketemu si Edo nih, aduh. Ketemu Ilham ini. Itu lain di sini loh, lain Sungai Lot sana. Nah itu waktu kuliah. Biasalah ada teman-teman band hendak recording gitu. Dulu tuh yang membawa ke sini siapa yuk? Ada inget aku siapa yang kenal sini? Dulu kan musik metal lah, metal kayak itu Pang tuh. Metal kayak kantut. Metal. Scream situ lah. Kada bisa main gitar wae. Main gitar kemana dulu? Tapi rambut kamu gondrong dulu. Gondrong kali berebondeng wae. Waktu zamannya ingat lah. Tahun 2009-an 2010 tuh emang zaman band kan emang itu. Zaman band sebujur zaman band situ kita ketemu lah. Zaman band berebonding dulu tapi kan mendatangi aku lah pas aku di Jakarta aja lah. Wah, ini menampung mana nih, berjasa mana di Jakarta. Aduh, kompak pulang kita nah. Kompak pulang. Aduh, asli lah. Itu acara apa ya kamu di Jakarta tuh ketemu Anji ya kemarin? Oh iya, bujur. Di Jakarta tuh ketemu Anji kan kayak undangan dari Anji juga bersama Indo Music Gram. Kan awalnya tuh si Anji sama Indo Music Gram bikin ke lomba cover lagu Anji, apa sih judulnya? Yang setelah lagu dia tuh apa? Ingat lah. Bidadari Bersayap kah? Oh iya, bujur Bidadari Bersayap. Nah, jadi kan yang menang lomba ini diundang kalau mau untuk bertemu, habis itu sharing-sharing, habis itu perform kecil-kecilan gitu. Nah, kalau mau jadinya silakan datang, tapi tidak ada paksaan untuk kesana. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Kapan lagi? Udah oke, go aja. Oke, ya lo kapan lagi? Jakarta nih para kerja. Para sejam. Jauh ke Alabio kalau Banjar dari Jakarta. Jakarta sejam aja. Alabio sejam, 4 jam 5 jam. Nah, ya Allah, jauh Alabio. Jauh Alabio lah dari Jakarta lah. Ya sebujur ya. Nah, pas di Jakarta tuh kan tempat beliau nih. Lagi pula lawas kada bertamu lah, jadi mendengar tahu info beliau ini ada di Jakarta, mampir aja. Lu malam pulang. Lumayan kada menyewa hotel. Lon Hairi lah. Bujur Hairi. Sekalian mau lah konten kamu lah. Beramian bujur ya on Hairi beramian kami. Kapan lagi masuk studio artis. Studio artis bujuran nih. Kada nyangka juga aku bang di situ. Asli. Tapi ya kayak itu Pang kehidupan lah maksudnya. Kada menyangka Bang, kada menyangka. Iya, emang kayak beruntung lah. Berarti orang-orang beruntung lah intinya. Kayak kamu kan bisa ketemu kawan-kawan artis juga kan, Anji. Itu aja juga. Bos itu temu hari-hari di studio, banyak lagi kenalan. Menyambut aku lah. Nah, ini kita balik lagi ke dunia YouTube nih. Maksudnya masih kayak kamu di saat ini sekarang nih berharap banget lawan dunia YouTube nih. Masih lah. Di saat seperti ini. Kalau untuk aku seorang lah, YouTube tuh kayak semacam pelampiasan ekspresi karya aja sebenarnya. Kalau sebagai sumber pencaharian kan ada Bang. Jadi sebenarnya seenaknya aku aja mau bikin apa gitu, bahkan makanya konten Ampunku itu sebenarnya ya campur-campur jenis, walaupun satu garis besarnya sama musik, cuman ya campur-campur tetap. Kadang aku bikin cover akustik, kadang bikin yang akapela, kadang bikin yang parodi elektroniknya. Jadi ya campur-campur kayak itu Bang. Bahkan pasti kada jauh dari musik. Ya kayak itu. Emang senang bikin musik aja Bang, seperti itu. Tapi adakah nyinyiran dari teman-teman yang lain, maksudnya followers kamu kah, siapa kamu kah pasti betak pun. Kenapa aja kontennya lain-lain aja? Berubah-ubah aja konten-kontennya. Oh, ada Bang yang betak seperti itu. Pernah ada cuman kalau kita sebagai sebagai konten kreator kan emang lebih baiknya tuh fokus di satu bidang atau satu genre lah. Iya. Cuman kalau untuk bebas pun sebenarnya kan ada apa-apa juga, tidak ada batasan. Iya. Cuman tergantung orangnya, seorang hendak bebas kah atau hendak satu genre kah. Jujur juga. Jujur juga. Iya.
Jangan sampai aku mau podcastan tuh. Kan Bapak bebas kawan-kawan artis sekarang Bapak podcastan juga. Tapi masalahnya kada bisa aku bertakun kan. Iya, Mbak. Aku bertakun bahasa. Bertakun bahasa. Ayo. Jadi sempat di Jakarta tuh Bapak sama apa awal mulanya, Pak? Awal mulanya kisahkan buka. Jadi awal mulanya tuh aku terdampar. Wes. Sebelumnya di sini ada sesuatu masalah mungkin ya. Apalah gagal violet for merit lah maksudnya. Pian nih. Gagal itulah pokoknya ada kegagalan situ. Sebelumnya enggak jadi maksudnya tiba-tiba ya mikir aja daripada stres kan seminggu, ya udah aku cabut ke Jakarta. Karena di Jakarta banyak teman-teman kayak ada grup Sound Engineer Indonesia itu. Jadi sudah ada sudah ada kawan-kawan ada. Di sana ikut ke sana kemari jadi kru jadi apa selama 3 bulan tuh aku terdampar tuh tidurnya juga di rumah teman. Alhamdulillah banyak teman yang baik kayak si Bang Anca Suara, Delon Sagita, Bang Indra Kadarsi. Itu baik-baik semua. Jadi kita ya bebas aja kalau mau tidur di sini boleh. Itu di mana tuh sudah di Jakarta. Belum di Van. Iya kita tuh terdampar tuh. Terdampar maksudnya dari 3 bulan tuh kita kesana kemari. Kita mencari ya gimana sih caranya? Tidurnya di tempat yang sama kah atau ada beda-beda tempat beda-beda. Nanti di rumah berapa hari di rumah ini, nanti di rumah ini. Sambil belajar lagi. Iya, sambil belajar pastinya. Ngambil kok pernah apa? Kursus Enggak pernah. Jadi langsung belajar sama yang ahlinya. Pro, bagus tuh ilmu gratis. Iya, jadi ilmu langsung lah sama orangnya. Jadi ya sudah dari situ 3 bulan aku terdampar. Ya udah tiba-tiba ada studio yang nawarin. Wow. Ya itu studio itu. Cuman di Facebook gitu. Tag lagi cari operator ini studio nih aku hubungin aja. Ternyata orang itu ada di grup aku. Nah di grup studio. Langsung telepon, langsung datang, langsung diterima. Tapi enggak langsung aja kamu diterima ini. Mantap lah. Iya langsung diterima kan. Tapi kadang mencari orang studio sebesar itu kan kadang mencari orang yang emang benar lulusan karena mesti lah. Enggak. Dia mencari tim yang bagus. Oh iya betul. Ya cocok sama mereka itu ya kan ada 2 orang si Indra Didaksa sama TB. Oh iya buju. Sama Mas Ari Duren 1. Jadi mereka ya udah aku datang aja. Ini namanya pantas ya. Kok hitam dekil ya. Enggak nih putih nih kayak Korea nah. Coba banding. Sama aja kita Korea juga. Ya maksudnya itu ya tiba-tiba ya udah enggak apa-apa. Kamu langsung diterima aja di sini. Tapi aku 3 bulan gak balik ke rumah karena kan aku biasanya gak bisa jauh-jauh balik. Jadi gak balik ke rumah 3 bulan dicariin sama Ma, tiba-tiba aku WhatsApp, bukan WhatsApp sih SMS dulu. Oh iya, BBM. Ma, aku mau bekerja di sini ini. Langsung jawaban Mama tuh apa nah? Yang aku kaget itu selama 3 bulan gak balik adalah terserah. Wah kayak baik kamu. Itu punya kuitan nih kamu sudah bilang terserah tuh kayak Pak. Langsung aku malam itu balik. Oh iya kah? Balik. Terserah tuh dalam apa konteksnya tuh konteks marah berarti lah. Pokoknya terserah 3 bulan aku kada boleh kok. Kada ada. Kalau ya terserah tuh tapi dalam ada bercanda. Terserah. Kada ada kabar, kada ada apa kada mungkin. Kada ada kabar ketemu. Aku kada ada kabar. Mantap tuh. Selama 3 bulan tuh sudah terserah. Aku langsung balik malam tuh juga. Langsung balik ke Banjar aku malam itu. Dia menunggu apa nih yang lewat aplikasi lo harus transfer bank jam 2 malam hanya online. Jadi aku menunggu itu dari jam 12 malam aku menunggu di ATM sampai jam 2. Mantap tuh. Sampai aku check-in pesawat. Di bandara lah. Langsung terbang aku ke Banjar. Berapa hari balik ke sini? Sehari aja. Besok lo gue pulang sana. Pada sampai ke di rumah apa aja? Sampai di rumah. Apa aja? Kada apa-apa. Lawas saya kamu kada bulik. Lawas tuh ada bang ya, cuma 3 bulan aja. 3 bulan aja. Itu lawas balik ya. Lawas. Makanya mah ulun sini anak begawe dan bujur-bujur hendak mencari pengalaman. Nah, itu sih satu. Kenapa aku jadi balik ke sini karena izinnya itu minta restunya sama mencari pengalaman. Enggak ada bepadahan tuh siapa kada sariku itu. Nah, makanya itu. Jadi ku izinnya tuh mencari pengalaman aja jadi pengalaman aku sudah dapat, teman-teman sudah dapat, link sudah oke, udah balik aja. Langsung ke Van habis itu lah. Iya, habis itu langsung ke Van. Berapa tahun? 2 tahun hampir 3 tahun. 2 tahun lebih lah. Itu masih ada studionya? Dedak, bubar dah. Masa? Bubar dah habis aku cabut 3 bulan setelah itu enggak tahu kenapa bubar. Berarti emang tidak ada lagi Van atau pindah lokasi? Enggak ada. Van itu ada PC anak negeri tapi IO-nya, studionya udah. Studionya enggak ada lagi, cuman khusus IO aja lah. Iya, mantap. Gitu. Mantap. Nah, sudah kamu nanya kan aku lagi nanya. Beruntung aku sempat
nginep di situ. Wow, aku ingin beruntung. Gua tos dulu nah. Tos pulang kita. Di studio artis kayak apa? Minum dulu nah. Kaos. Oh bujur. Susu avocado. Untung enggak susu. No. Allahumma lakas hamdu wa laka. Nyokir belum puasa. Rasanya avocado banget. Acan banget. Nah, yang pastinya menurut kamu kayak Pak, per-YouTubean sekarang kawakah masih dipertahankan atau? Tadi sampai mana ya? Kalau isinya kan YouTube semakin bervariasi nah. Kalau kita membicarakan YouTube secara umum, secara global, kalau zaman dulu tuh yang namanya YouTube tuh alternatif dari tontonan TV. Betul. Tidak ada yang namanya stasiun TV di YouTube tuh. Ya, tidak ada artis-artis TV. Maksudnya bukan tidak ada, cuman tidak ada artis yang bikin konten gitu. Nah, iya, kalau beda. sekarang kan beda. Beda. Karena kita nggak bisa larang juga karena Iya, emang bebas. Karena general. Dan bahkan YouTube bahkan lebih setuju sama yang artis-artis itu kesini. Soalnya bakal lebih menarik ini bagi YouTube dari ya. Kita ya. Dari kita. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau YouTube tuh kenalnya si Agung Hapsa, suka kalau untuk game Arab. Kalau untuk video-video lucu sketsa ada Skinny mungkin. Macam-macam lah. Ini bagus-bagus sekarang makanya ini udah. Ada juga yang rame dulu video cover Dasar kau keong apa tuh namanya? Cinta Jojo. Nah, itu dengkotnya TikTok wah. Itu gue yang dribble lah. Gue yang dribble. Itu lain. Cinta Jojo aduh. Nah itu Bang awal, kalau sekarang kan ya bervariasi sudah. Jadi prank juga banyak sekarang. Ya enggak masalah prank. Konten orisinal banyak, konten settingan juga banyak. Konten mendidik banyak. Horor banyak juga. Horor banyak. Tidak mendidik juga banyak. Konten tidak porno banyak. Iya. Konten porno banyak juga di website lain tapi 19 detik loh. Langsung banyak kuotas loh. 19 detik lebih berharga ya dari 1 jam YouTube. Kenapa podcast Pandas. Kenapa sih? Apa itu? Coba ada yang bikin headline gitu kan? Wow ya. 19 detik yang menegangkan. Nah, menurut Ikam tuh subscriber tuh jadi patokan lah. Menurut kamu tuh maksudnya kan biasa kan orang tuh terasa benar. Iya, betul. Wah, ini subscribernya sini jadi patokan. Wah, aku nih YouTuber subscriber sini. Jadi kamu apa nih kamu subscriber kamu halus nih ini. Wah, itu, jangan itu sana biasa ada kayak itu. Jadi beda-beda Bang orang lah. Ada juga yang menganggap subscriber itu sebagai bagian dari pencapaian Inya. Jadi kalau Inya merasa senang ataupun bangga hati itu gak ada masalah sebetulnya. Gak ada masalah. Maksudnya, wah subscriberku sudah sekian, wah sudah sampai sini, aduh senangnya aku. Itu gak ada apa-apa, gak ada masalah, gak masalah. Cuman kalau disebut sebagai patokan tuh kembali kepada orangnya. Ada orang yang mengejar angka, ada juga orang yang mengejar karyanya. Betul, gitu. betul. Kalau mengejar angka ya gak ada masalah juga, gak ada salah, sah-sah saja. Bagus. Tapi biasa ada juga kalau mengejar angka orang itu kayak temperamennya tuh diatur sama angka tersebut. Kebanyakan seperti itu. Intinya kayak selebgram atau YouTuber. Mereka temperamennya karena pas kita bikin sesuatu kita upload tiba-tiba viewernya dikit. Oh iya betul. Pasti temperamen down. Aduh, apa nih? Temperamennya jadi karenanya sudah merasa setingkat. Iya, udah tinggi kan. Maksudnya jadi, tiba-tiba dia bikin yang kayak gini makin rendah. Oh, itu jadi itu jadi patokan Inya berarti. Iya, jadi kan ada juga orang seperti itu gitu, temperamen betul. Dia karena views-nya dikit atau like dikit. Enggak apa-apa sih, bebas saja. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih emang buat karya. Nah, itu. Emang buat karya jadi tos lagi. Jadi bikin YouTube ya buat TV gitu. Misalnya kita berkarya kayak upload. Iya, betul. Kalau suka. Kalau tidak suka ya tidak masalah. Iya, kalau tidak suka ya harus suka. Angka itu adalah bonus. Nah, betul. Angka itu adalah bonus. Yang penting tuh karya itu disukai orang. Dan kadang orang-orang luar tuh pasti bilang, AdSense-nya banyak atau apa gitu kan, banyak kan seperti itu kan. Susah, tidak semudah itu gitu. Tidak semudah itu ya, pergusok. AdSense tuh hanya orang-orang yang beruntung aja yang dapat banyak. Betul sih. Gak tau sih, cuman gak tau. Tanya aja sama orang yang AdSense-nya banyak. Teman kamu? AdSense-nya banyak. Itu? Iya. Apa? Pernah nanya itulah? Pernah. Apa aja? Apa tuh? Gimana? Jadi minum barang. Tahu ya kok. Minum jeda.
dah. Sufo. Wis. Pernah lah kamu pernah merasa down atau ada kecaman atau hal yang tidak diinginkan terjadi setiap kamu mulai YouTube tuh pernah down kah atau kayak misalnya nih kamu mulai ini nih ada kecaman juga. Iya. Jar. Apa nih ya? Mengcover lagu ini jar, karena jar ini atau penciptanya kah pernah Kalau cover penciptanya kada pernah ngekomplain atau apa-apa. Berarti jangan sampai. Berarti kita kan suruh komplain lah. Ya kan emang kalau kita bicara etika ataupun jalannya ya sebenarnya emang harus izin kalau yang namanya cover. Cuman kan kalau kita berpikir mengakses izin itu gimana? Misalnya sama lagu Noah misalnya, kita perlu izin. Nah, ketemu Noah, kita cari rumah Ariel. Ada bakalan ketemu Ariel. Bujuran. Jadi kalau untuk sistem kalau kita konsumsinya untuk YouTube kan sistemnya sebenarnya sudah diatur oleh YouTube. Iya, betul. Jadi kalaupun kita cover selama lagu itu sudah terpublish dan sudah terpublish secara resmi gitulah. Itu pasti sudah kalau untuk cover itu pasti sudah terbagi itunya. Revenue-nya. Nah, jadi sebetulnya sudah diatur sebenarnya. Sudah diatur jadi enggak masalah sudah ada polisinya gitu ya. Di YouTube jelas gitu. Privasi YouTube-nya udah ada juga. Cuman kalaupun misalnya si pemilik lagu atau pencipta lagu itu hendak komplain tuh sah juga. Sah juga apa? Ini hapus lagunya. Hapus lagu aku senang. Boleh. Atau kalau kayak ini kita kali ya berapa ya lo maksudnya bisa ada pernah itu. Bujur banyak yang ditagih bayar sekian aja. Bayar sekian aja gitu. Tapi kan itu hak mereka. Hak itu boleh sebetulnya. Cuman kalaupun kada menagih itu Alhamdulillah bagus lagi. Iya lo kan ada apa-apa. Maksudnya ada pahala yang didapat dari sini keberkahan yang dia ini. Ya, bahkan beberapa penyanyi pun ada yang mengizinkan lagunya di cover ya. Ya, ada juga yang yang enggak boleh. Boleh cover cuman enggak boleh monetize juga ada. Ada juga. Ada. Ya. Ada berarti ya. Tapi Anda monetize terus kan? Enggak maksudnya oleh si penyanyinya kalau cover boleh cuman enggak boleh dimonetize kalau mau cover lagu aku jarnya. Ada seperti itu. Pernah kejadian? Gak pernah saya. Tapi pernah kejadian misalnya di WhatsAppin atau di apa? Anda bayar segini nih karena memakai lagu saya nih. Gak pernah juga. Gak pernah ya. Dulu saya pernah sih sempat sih. Lagu apa? Iya lagu dulu. Kalau nggak salah kayak pokoknya lagu jadul lagu anak-anak kan lagu hari raya Indonesia. Masa? Lagu kayak hari raya gitulah. Bukan Lebaran tapi ada sebelum Mas itu pasti ada. Tiba-tiba dia WA. Iya mau WA dia gitu. Orang penciptanya langsung memperkenalkan diri berarti? Iya enggak perkenalkan diri. Kamu tahu gak lagu itu lagu siapa gitu? Lagu saya ini. Saya itu siapa tuh? Kalau perkenalan diri ada tahu gitu? Ya saya ini penciptanya ini. Iya. Jadi ya ujung-ujungnya kan ya minta sesuatu juga. Jadi ya udah nggak apa-apa aku take down aja. Terus dia juga ngolot, kok di take down gitu? Maksudnya mintanya berapa? Ratusan? 50? Waduh. Ya, YouTuber kecil mas. Dimintai 50. YouTuber kecil mending mas. Hapus. Mending hapus YouTuber kecil mas. Yang aku cuman subscriberku cuman 15.000 atau 13.000. Ya mestinya si beliau itu mestinya komplain itu sama yang YouTuber yang viewersnya banyak, subscribernya banyak. Iya maksudnya kalau yang viewers kecil ya apa gitu. Ada itu yang mau di. Nah itu kan kebanyakan kan. Kayak teman kita kayak Tommy juga kan ada pernah juga. Tommy pernah ngomong pernah counter attack strike itu itulah dari lagu Melayu kalau pernah. Iya. Enggak boleh. Tapi iya kalau pribadi Ika kayak apa menanggapinya seperti itu atau Ika tetap mengcover sekarang karena kan udah trennya cover kan sekarang udah mulai berkurang. Ya walaupun masih ada ya. Mungkin bergeser dikit. Iya. Kalau aku sebagai pencipta kalau sikapku lah kalau ada lagu aku misalnya lah di cover welcome aja sebenarnya makan dengan senang hati. Mungkin kita kan udah terkenal lagi jadi kayak itu. Iya benar. Kadang walaupun anggaplah itu nah. Kalau aku emang tipe orang yang berbesar hati. Kalau masalah duit dan angka tuh sejujurnya sudah yang ngatur yaitu Tuhan. Jadi walaupun digunakan lagu kita kan kalau misalnya kita lagunya emang sudah terdaftar secara benar kan juga mendapat itu. Iya betul. Udah ada royalti yang masuk di situ. Iya bagian yang masuk juga sudah dapat. Kalau aku, cuman kalau sikap aku untuk meng-cover ya
Masih enggak sekarang? Karena beberapa bulan nih nggak pernah bikin, jadi cuman kalau mau bikin sih nanti bikin aja sih. Iya lah, bikin lah. Kayak kemarin kan kita kolaborasi gitu. Iya betul. Aku juga sempat mikir bikin lagu-lagu sendiri, cuman belum tereksekusi lagi. Yang di kepala nih banyak, cuman bingung mau yang mana duluan. Kebanyakan ya kerjaannya, kesibukan gitu ya. Banyak. Mau bikin lagu sendiri juga ada, habis itu mau bikin lagu yang dinyanyiin orang juga ada, habis itu mau bikin lagu religi anak-anak juga ada. Jadi bingung nih yang mana yang harus dijalanin. Iya, banyak banget usahanya Mas ya, yang jadi perusahaan Jadi mending main game aja. Ada mikirkan lagu. Tapi ya di saat ini berarti nggak nongol itu ternyata kamu kasihkan main game ya. Kasihkan tuh kadang ya lagi males. Iya. Bahkan hanya membuka itu, aduh, ada mood gitu nah. Iya, kenapa lah? Berapa kali hanya mencoba karena aduh close aja dulu main game pulang. Karena udah kerasaan subuh gurih. Karena jadi bola. Esok hari anak bola. Nih niat dah anak bola. Buka YouTube dulu santai, menikmati YouTube dulu. Habis itu buka software. Pusing pulang, aduh main game pulang, makanya kan gawe-gawe. Asli itu sih banyak sih kawan-kawan seperti itu. Dan kamu masih aja lah. Masih, tapi emang yang di luar-luarnya aja, maksudnya emang lebih berhati-hati gitulah. Kalau untuk cover song atau apa, tapi sekarang udah mulai menciptakan lagu aja bagus sih. Nanti kita kolaborasi lagu berapa gitu ya. Dan aku mau itu ke mana? Amuntai. Aku kayaknya mau ke sana nanti bikin video. Cari jodoh lah. Bukan. Oh iya. Ngomong. Nanti lah. Tunggu tanggal mainnya lah 2021 lah. Amin. 2021. Serius. 2021 lah tungguin lah. Orang mana? Orang Inggris. Orang Banjar juga. Oh, alhamdulillah. Yang biasa-biasa aja kita. Yang biasa laki-laki kah perempuan? Perempuan, Bang. Ada apa? Kadang kan kalau laki-laki ya ada apa juga. Jangan sebagai kawan di sini. Sebagai kawan nih, welcome aja dengan senang hati aja. Nah, menurut Ikam kayak Pak Ham, industri musik sekarang kayak Pak? Aduh di tahun industri. Kalau menurut Ikam aja nih kayak Pak? Yang Ikam lihat aja tuh sekarang saat ini tuh pas lagi pandemi ini, panggung gak ada apa-apa gak ada. Ya banyak kayak keluhan, baca-baca tuh keluhan dari ya pelaku seni lah, musik apa khususnya mencari panggungan susah katanya. Makanya banyak yang bikin YouTube gitu. Bahkan ada yang band gitaris band kan jadi gitaris kamar gitu. Banyak. Sama gitaris band luar juga banyak jadi gitaris kamar. Si itu Herman Lee kan sekarang lebih sering main streaming. Iya, streaming live ya gitu. Herman Lee gitaris Dragon Force. Aku juga sering nonton tuh. Jadi pandemi ini sebenarnya mempengaruhi semua segmen, semua lapisan masyarakat. Imbasnya. Tapi yang pastinya ya masih bisa diusahakan. Masih bisa diusahakan. Tapi kayaknya panggungan udah mulai dibuka kan ya? Belum lagi. Belum. Kalau yang resmi belum. Masih belum berani lah. Maksudnya kayak weddingan masih orang reguleran yang masih tertutup atau masih nggak terlalu banyak orangnya masih bisa gitu. Ya kalau yang panggung besar biasa kita main yang peresmian itu udah belum bisa. Serba virtual sekarang. Iya sekarang. Ya beda virtual rasanya. Beda banget rasanya kayak kita menyapa penonton dengan menyapa handphone ya. Menyapa layar. Menyapa itu kamera. Sih kurangnya sih. Tapi mau gimana kan dicoba aja dulu. Kita harus melewati itu. Seluruh dunia emang harus melewati fase seperti itu. Gitu. Nah berarti kita generasi terpilih nih, generasi terpilih melewati masa pandemi ini ya. Super luar biasa sih, yang pastinya kawan-kawan tak berhenti berkarya yang pastinya tak berhenti membuat sesuatu, karena ya udah sekarang ini kita zamannya untuk produksi aja dulu gitu. Betul. Intinya kita kayak bercocok tanam aja dulu nih. Panennya nanti lah. Iya, siapa tahu kan nanti kan udah berakhir, panggung dibuka, kita bisa panen. Banyak yang dituai. Iya, mudah-mudahan. Iya gitu, mudah-mudahan sih seperti itu sih. Ya udah zaman sekarang ini produksi aja lah terus. Iya, bagus tuh, malah lebih banyak waktu untuk bikin produksi. Tapi masalahnya produksi banyak ya pemasukan duitnya yang kurang. Itu yang kurang. Gimana ya itu ya. Sering-sering acara dong. Sering-sering acara dong. Lama gak lihat undang kita tuh. Undang teman saya nih, Pandas nih. Biasanya kan kalau di mall tiap minggu ada. Dulu. Di Kimol. Pokoknya di kalender itu masih ingat hari, sekarang udah lupa.
Sekarang udah lupa tanggal berapa, hari apa, sudah sekarang udah bisa. Dulu kan tuh Sabtu Minggu Sabtu sini, Minggu di sini. Aduh, ini padat kemarin jadwal dulu. Alhamdulillah, tiba-tiba ya udah. Tepatnya pandemi ya. Ya alhamdulillah juga kita bersyukur mungkin digoyahkan sedikit lah yang kita diberi kemarin lah, itulah. Itu aja sih. Iya. Nah, terus nih kita habis ini ada Q&A nih sebelum ini nih. Minum dulu nih. Ada dianya kah? Iya, ada gamenya. Sufo rasanya Avocado banget. Jadi di sini nih hanyar ada nih. Q&A ini hanyar hari ini. Hanyar lo nikam nih. Jadi Q&A itu kayak menjawab pertanyaan cepat. Question. Tinggal pilih aja, misalnya pilih janda atau duda gitu. Oh, aku yang milih. Kamu itu. Kira tadi duda aja kami ini. Kira tadi bukan yang dudukan nih. Terus apa macam-macam maksudnya YouTube artis favorit siapa? Ini siapa? Tapi jawabnya cepat. 20 detik ya. Minum dulu. Minum pulang lah. Aduh. Entar harus nah. Nyaman coy. Gratis coy. Li minerale. Segera taruh di sini. Kapan nih? Alhamdulillah. Pancingan dulu nah. Le minerale. Lain coy kelasnya. Ya kan kali aja. Kelasnya sekumpul kah atau yang merek bati-bati itu banyak. Bujur air mineral ya lo. Alhamdulillah Banero. Kan Bapak juga penganak kayak sini. Anak aja. Jadi sebenarnya kita spesies sih bebas-bebas aja gitu. Nah, misalnya kamu anak-anak bingkai kan di sini kan. Oh, bujur bingkai, wadah. Atau apakah wadah asal jalan semen aja di sini anak. Batu bata. Anak toko material sini. Jadi kita podcastnya di belakang bahan materi. Aduh. Apa bisa sini? Banyak kan orang banyak kada tahu kan, maksudnya bagi kalian Pemberahim pedangkak boleh di sini. Maksudnya bagi kalian yang anak iklan, kayak apa aja iklan di situ jarna bisa jadi. Kontak aja, nomornya di mana? Di Instagram ada kan? Ada di Instagram ada. Kontak aja, nyaman aja, karena kadang WA atau download di Play Store, WhatsApp. Nah, pasti ada. Simpan kontaknya di WA tuh. Baik itu Bang. Habis itu di chat. Om, aku mau anak produk boleh kan? Nah, selesai aja. Tutorial mau WhatsApp ya lah. Buka bujur. Anak buka jasa pijat boleh. Bisa juga. Jangan juga. Kadang maksudnya iklan jasa pijat. Oh, kalau pijat yang jarang yang kayak itu. Jarang kayak gitu. Ya, boleh. Oke, kita lanjut ke Q&A. Okay. Jadi di Q&A ini kamu jawabnya cepat, aku bertanya juga cepat ya. Dan ini dia ada pertanyaannya kira-kira 1 2 3 4 5 6 ada 6 pertanyaan. Yang pastinya harus kamu jawab dengan baik dan benar karena satu pertanyaan nilainya 50.000. Karena itu adalah sesuatu pertanyaan atau pernyataan yang akan menjadi kepribadian kamu. Ini dianalisis gak habis nih? Bisa juga. Setelah menjawab pertanyaan lah, kayak di kuis di Facebook, kepribadian Anda adalah mana aja? Ini. Boleh itu jadi itu. Nah, oke kita mulai ya Q&A-nya bersama Ilhami Ahmad. Ya. 1 2 3. Pertanyaan pertama adalah pilih konten musik atau prank? Musik. Terus artis atau YouTuber favorit siapa? Indo atau luar? Indonesia. Untuk Indonesia ada pertama 1. Kufaku Band. Tahu Kufaku? Bila menjadi kamu ingin menjadi siapa? Pilihannya? Bila ingin menjadi apa aja, kamu ingin menjadi apa? Profesi. Bebas. Presiden Republik Indonesia. Amin sama lawan aku. Senangnya gitaris vokalis atau gitaris cewek atau vokalis cewek? Vokalis cewek. Kenapa? Kalau vokalis cewek bisa dengar suaranya. Kalau gitaris cewek, gitaris cowok sama bunyinya itu. Gitar jreng. Nah, musik metal atau dangdut kereta malam? Metal. Kenapa jadi metal? Metal itu sebenarnya mengalir di dalam darah aku sini cepat. Semua metal. Melayu total. Ini pertanyaan terakhir. Sukses di musik atau sukses di YouTube? Musik. Kenapa? Musik itu satu garis tipis yang menuju ke situ. YouTube itu lebar luas. Sukses di YouTube bisa juga sukses sebagai prankster, sebagai pelawak, sebagai musisi, sebagai lain-lain bebas. Kalau musik, kalau sukses musik.
spesifikasi. Betul. Spesifik lah. Betul sekali. Bagus sekali. Nah, yang pastinya pengennya kedepannya bagaimana sih, Ilham? Dan saran teman-teman di luar sana gimana gitu? Saran untuk umum atau untuk umum aja sih, umum. Ya kalau kalian seorang konten kreator ya terus bikin video yang pertama bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya tidak apa-apa, bikin aja terus. Juga yang memberikan nilai moral. Kalau tidak memberikan nilai moral, enggak apa bikin juga. Ya. Terus kalau kamu seorang bikin video tentang komedi, bikin juga komedi. Bikin aja terus semuanya bikin. Jangan berputus asa. Karena kalau berputus asa itu berarti kamu putus asa. Iyalah. Ya. Yang pastinya bikinlah sesuatu terus ya, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah dan paling bisa tetap ada edukasinya ke teman-teman semua. Walaupun gear yang dipakai seadanya ya enggak apa-apa. Bikin aja terus. Iya, yang pasti isi dalamnya lah harus. Isi dalamnya harus kokoh ya. Thanks banget ya Ilhami udah menemani kita tos. Habis ini siapa? Ada undangan jadwal schedule. Kan ada lagi. Siapa tahu habis nih siapa yang cewek-cewek seksi ya, yang bohai ya. Debut. Pernah debut sini? Jangan kan pernah. Oh, undang dong. Nanti bisa aja. Oke, thanks banget Ilhami udah datang di Pandas Podcast. Thanks banget udah dari Amuntai. Habis ini balik ke Amuntai kami. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat dan ketujuh anak bini lagi dan bisa berkarya lagi di sana dan saldo mulai jalan lagi. Dan alhamdulillah beratan dipanjangkan umur, disehatkan semuanya sekeluarga. Oke, thanks banget Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Pensos Pandas Podcast.